Unamin. Sekali. Unamin. Unamin. Baik, terima kasih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah, tiada kata yang terindah untuk diucapkan di sore menjelang senja ini kecuali ungkapan tahmid dan tasakur yang teramat dalam atas segala rahmat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di edisi akhir pekan 30 Maret 2024 Masehi, hari ke-19 Ramadan 1445 Hijriah. Bersama saya Tati Sulastri dalam acara Mutiara Ramadan, dan pemirsa yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelawuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, telah hadir di studio narasumber kita juga bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu dari keluarga besar Unamin Kota Sorong. Dan saya akan perkenalkan satu persatu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan perkenalkan yang pertama, saya sapa yang batik merah-merah, yang cakep dan ganteng, dari staf di mana? Dari Unamin ya Pak, tapi bagian di mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tendik Unamin ikut mengambil bagian dalam sore hari ini. Terima kasih. Iya, dari staf Tendik ya Pak ya? Ya, Tendik. Iya. Terus yang tengah yang cantik manis dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ibu-Ibu Aisyah Unamin, Ibu-ibu Dharma Wanita Aisyah Unamin. Kegiatannya apa saja Bu? Silakan dalam bulan Ramadan ini. Pengajian rutin tiap bulan. Iya. Terus buka bersama keluarga besar Unamin. Kalau Dharma Wanitanya saja Bu, anggotanya ada berapa semua Bu? Anggotanya itu terdiri dari ibu-ibu, staf, dosen-dosen. Oh, jadi pengajiannya jadi satu gabungan ya Bu ya? Iya Bu. Satu bulan sekali? Setiap bulan sekali. Saya kira Dharma Wanitanya saja. Enggak ya? Kalau Dharma Wanitanya enggak ya Bu ya? Iya. Ya gabung ya. Ya jadi setiap bulan adakan pengajian rutin, dan bulan Ramadan adakan kegiatan berbagi takjil. Terus tadi apa? Buka puasa bersama. Buka puasa bersama keluarga besar. Iya, terima kasih Bu untuk perkenalannya ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa sampai penghujung Ramadan ya. Ya, berikutnya yang batik-batik hijau, dari mana? Staf dari mana ini Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami batik hijau ini dari unsur pimpinan, rektorat sampai Iya. tingkat fakultas beserta dosen di lingkungan Unamin. Iya, Seluruh dosen. Bapak dosen ya. Iya. Bapak-bapak pimpinan, bapak-bapak dosen, alhamdulillah perkenalan pada sore hari ini. Adakah Pak untuk mengajak mungkin tahun ini sudah penerimaan mahasiswa baru kira-kira? Sudah.
Sekarang lagi penerimaan sampai akhir Juli. Akhir Juli Iya. sudah mulai Jadi ada penerimaan 3 ya? gelombang di situ untuk penerimaan. Iya. Jadi nanti lebih jelas nanti ke kampus untuk melihat dia punya prosesnya, tahapannya seperti itu. Iya, mudah-mudahan Pak ya mahasiswanya banyak ya Pak ya. Ya, amin, amin, Amin Ibu, ya Rabbal amin. Alamin. Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, kita sudah perkenalan dengan 3 kelompok majelis taklim yang hadir pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Rektor UNAMIN atau Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali MMMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Ustadz Sehat ya? walafiat, Kegiatan walaupun fisik padat. ini tapi rohani ya justru ada kebangkitan gitu. Iya, tadi Spiritualnya. saya tanya di sana Ustadz, sudah mulai penerimaan mahasiswa dan mahasiswa baru ya. Kalau Ustadz, itu jumlah keseluruhannya mahasiswa dan mahasiswi UNAMIN itu ada berapa? Ratus atau ribu Ustadz? Ya ribuan, ya 4.000. Gampangnya disebut ya 4.000 yang aktif. Kalau yang terdata ada 5.000-an, 5.000-an, Masya tapi yang Allah. aktif itu 4.000-an. 4.000-an. Terus nanti akan menerima berapa ratus atau berapa ribu lagi Ustadz yang akan datang ini tahun ini Ustadz? Ya target kita itu 1.500. 1.500. Target minimalnya. Target minimalnya 1.500. Tapi yang memungkinkan itu adalah sampai 2.000-an. Ya, ingin tanya lagi Ustadz, kepingin tahu ya. Kalau UNAMIN atau UNAMIN itu Universitas Muhammadiyah itu kan dari namanya saja Ustadz. Iya. Berarti menerima mahasiswa itu khusus muslim saja atau campuran Ustadz? Dari Ya, kan- mana saja? Ya karena ini dari program Muhammadiyah, maka itu adalah untuk kemanusiaan semesta secara nasional bahkan internasional, karena ada perguruan tinggi di luar negeri. Itu semuanya. Semuanya. Ya semuanya, tidak melihat latar belakang karena agamanya, Iya. suku, ras dan lain sebagainya. Semuanya karena ini kan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa ya, jadi Muhammadiyah semua kan bagian boleh ya dari Ustadz ya, bangsa semua Indonesia. suku, semua Semuanya, agama iya. boleh masuk di Universitas Muhammadiyah ini ya Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Dan Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya terkait dengan yang sekarang ini kan akhir-akhir di bulan suci Ramadan, masyarakat khususnya umat Islam yang menjalani ibadah puasa senangnya itu tentang Lailatul Qadar ya. Iya. Terkait itu tentang Lailatul Iya, Qadar. pada ini Ustadz menunggu dan tanda-tanda apa, bagaimana ya Ustadz ya tentang materi menjemput Lailatul Qadar ya Ustadz ya. Masya Allah, materi yang sangat menarik Ustadz. Pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan di rumah, juga jamaah di studio, materi yang sangat menarik sore hari ini yaitu tentang menjemput Lailatul Qadar. Bagaimana dan apa ya, apa dan bagaimana caranya kita menjemput Lailatul Qadar itu akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu dipersilahkan Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, ini pada umumnya umat Islam. Boleh kata semua umat Islam khususnya menjalani ibadah puasa itu senantiasa mengidam-idamkan namanya Lailatul Qadar. Betul. Nah, Lailatul Qadar ini memang ada diabadikan dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitungkan secara matematik ya kira-kira 83 tahun, 4 bulan. Kira demikian. Nah, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada yang menariknya di sini adalah bahwa umat Muhammad itu kan sebenarnya umurnya singkat-singkat.
Sementara umat-umat terdahulu itu kan panjang-panjang umurnya nih. Iya, benar Ustaz. Nah, tetapi diberikan keistimewaan bagi umat Muhammad, yaitu adanya bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau umpama itu umat terdahulu sampai ribuan tahun umurnya, maka umat Muhammad singkat tapi isinya tidak kalah dengan yang panjang umurnya. Benar, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapa keistimewaannya adalah siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, itu sudah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dalam rangka menjemput Lailatul Qadar? Biasanya kalau kita gini, ada tamu agung, katakanlah Presiden Republik Indonesia mau datang ke Sorong, apa yang dilakukan? Oh, berbagai macam cara. Persiapannya. Nah, persiapannya dilakukan. Nah, kaitan dengan kaitan dengan Lailatul Qadar, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Misalnya di bulan suci Ramadan, orang memperbanyak zikir, meningkatkan kualitas ibadah salatnya, baik ibadah wajibnya maupun yang sunnahnya. Kemudian berdoa, salawat, bersedekah, belajar, dan boleh katakan semua amalan-amalan yang baik itu kalau diamalkan, itu kalau di luar bulan suci Ramadan itu kan tidak dilipat gandakan. Nah, di bulan suci Ramadan apalagi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada dilipat gandakan, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau umpama katakanlah 999 itu kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Ini kalau di bulan suci Ramadan satu kali kita melakukan suatu kegiatan amalan kebaikan, itu lipat gandakan. Dan bisa lebih tergantung pada kualitas daripada keikhlasan, ketulusan seseorang yang menjalankan amalan kebaikan. Sehingga dengan itu di bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba. Nah, ini kita lihat kalau dibaca dari berbagai referensi, ternyata itu bukan hanya 10 terakhir peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi mulai 10 Ramadan awal ternyata Rasulullah itu sudah beriktikaf. Kemudian 10 pertengahan juga sudah beriktikaf. Kemudian 10 terakhir beriktikaf. Kemudian diberitakan cari yang namanya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Bisa 21, bisa 23, bisa ke 25, 27, 29. Ini adalah di akhir-akhir Ramadan itu kan Rasulullah berpesan. Di akhir Ramadan itu Rasulullah itu mengencangkan sahungnya. Kenapa? Karena semakin ditingkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi ini yang perlu kita juga saling mengingatkan kepada pemirsa bahwa untuk mengejar Lailatul Qadar itu jangan nanti meningkatkan ibadahnya nanti 10 terakhir dari awal. Ya, ibaratnya sama menjemput tamu agung, presiden datang, bukan nanti hari hanya baru kita menyiapkan, tapi dari awal kita persiapkan agar tiba saatnya nanti itu tidak terlalu merepotkan lagi, sudah terbiasa. Nah, tetapi walaupun sudah terbiasa itu ditingkatkan lagi. Nah, ini kemudian berbagai macam hal yang kadang-kadang umat Islam di dalam menjalankan ini kadang ada yang salat tarawih tapi tidak salat subuh. Ah, ini kan ada yang bagaimana mau datang Lailatul Qadar itu. Yang mau datang ini, wah ini masa yang wajibnya tidak dijalankan, yang sunnahnya dijalankan. Nah, ini ada. Jadi ini perlu juga diketahui oleh kita semua bahwa yang wajib itu dijalankan dengan baik, yang sunnahnya juga dijalankan dengan baik, dan juga amalan-amalan yang kita lakukan sehingga peluangnya untuk mendapatkan nilai Lailatul Qadar lebih besar ya Ustaz ya. Iya. Lanjut Ustaz, silakan, masih ada. Ya, kemudian yang selanjutnya bahwa memang di dalam menjalankan ibadah puasa ini pada masa Rasulullah istrinya itu pernah bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau umpama saya ketemu dengan Lailatul Qadar itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, saya harus bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, ya katakan
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Jadi ini ada ajarkan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dan juga pemirsa ya bisa ketemu dengan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang bertanya Ustadz itu, adakah tanda-tanda atau ciri-ciri itu khusus di malam itu Lailatul Qadar itu Ustadz? Ya, ini memang umat Islam kadang memang tanya adakah tanda-tandanya. Kalau dibaca memang ada yang memberitakan seperti itu. Tanda-tandanya misalnya di malam hari itu wah dari keheningan, wah terang, tidak hujan, tidak apa suasana sejuk, tidak panas, tidak dingin. Tetapi ini bukan masalah tanda-tanda yang seperti itu yang kita anukan, tetapi adalah kembali kepada substansialnya yang namanya Lailatul Qadar. Misalnya kita beribadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Nah, orang yang bisa melakukan, terkadang kita ini melakukan suatu perbuatan dosa, pelanggaran, apakah kecil atau besar. Nah, ini dengan kesadaran kita menyadari bahwa kita ini pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu muncul kesadaran, ketulusan untuk menyadari bahwa perbuatan saya ini tidak benar. Nah, kalau umpama seperti itu menyadari, maka dia segera meninggalkannya dengan penuh ketulusan, maka itu sebenarnya sudah mengarah kepada tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya dari tahun ke tahun umat Islam itu berlomba mendapatkan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu bukan masalah tanda-tanda semata itu dicari, tetapi yang kita cari itu bagaimana supaya muncul semangat di dalam diri kita membara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa senang, rasa bergembira. Makanya orang yang mendapatkan nilai-nilai Lailatul Qadar itu kalau mau akhir Ramadan itu rasa sedih. Kenapa? Mau berpisah dengan bulan yang agung. Betul. Ini. Tetapi kalau masih biasa-biasa saja, itu mungkin dapatlah nilai Lailatul Qadar, tapi mungkin sampai ya mungkin bervariasi ya, variasi aja. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita di dalam beribadah mencari yang namanya malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil itu kita cari di situ. Tetapi ada catatan, bukan berarti hanya malam ganjil baru semangat. Yang malam genapnya juga harus semangat. Itu. Jadi ada umat Islam, wah nanti ini kan malam Lailatul Qadar, ya nanti malam-malam ganjil saja baru semangat. Ya enggak bisa. Malam genapnya juga harus kita semangat. Nah, yang kadang-kadang tanda-tandanya sampai orang di kadang-kadang itu ada pukul beduk itu. Ya Allah, ini mencari Lailatul Qadar. Ya sebenarnya kita melakukan suatu aktivitas seperti yang saya sebutkan tadi, memperbanyak membaca Al-Quran, rajin bersedekah. Saya di Sorong sini, saya dengar itu ada Jumat berkah. Ya ini Jumat berkah, ya jangan hari Jumatnya berkah saja, nanti hari yang lainnya tidak berkah. Ya jadi semuanya itu kita berbuat kebaikan. Gitu. Jadi semua waktu itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada informasi diinformasikan kalau seperti Jumat itu tapi jangan gitu. Ada keistimewaan tersendiri, tapi jangan lupakan masa hari Jumat berberkah lalu hari yang lainnya 6 hari itu gimana itu. Jadi itu juga harus kita memahami bahwa semua waktu kita bisa manfaatkan untuk beraktivitas dalam rangka apa? Untuk melakukan amalan kebaikan. Karena itu kita kan mengharapkan surga. Aminu amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita mengimani, meyakini apa yang kita imani itu ia lakukan. Maka itulah sebabnya iman itu adalah pembenaran di dalam hati. Nah, saya tanya ibu pemirsa, kalau sesuatu yang kita cintai itu kan rela berkorban. Nah, itulah sebabnya cinta itu pengorbanan. Ya, jangan bercinta kalau tidak berani berkorban. Iya, jadi itu. Jadi semakin kuat iman seseorang. Maka di dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran diabadikan
orang beriman yang sesungguhnya itu lam yartabu, tidak ragu-ragu mengimpakkan hartanya di jalan Allah. Hartanya. Iya. Sesudah habis hartanya, Kayak- ya sudah. kayak Bahkan Khadijah jiwanya ya, Ustaz, sekalipun. Ya, jadi Kayak memang dalam Khadijah Islam dulu. itu. Ya. Kayak Siti Khadijah dulu tuh, Ibu Khadijah yang menginfakkan hartanya untuk di Iya. jalan Allah. Nah, di bulan suci Ramadan ini, makanya itu ada zakat juga. Itu kaitan mengeluarkan zakat. Itu mengeluarkan zakat itu proses, bukan tujuan. Jadi, mengeluarkan zakat itu bagian dari salah satu proses untuk peluang mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Nah, zakat, ada pernah bertanya, itu mengeluarkan zakat itu bagaimana? Itu kan fakir miskin, zakat fitrah itu fakir miskin diberikan. Terus saya tanya, kalau orang miskin apa keluarkan juga zakat? Keluarkan. Maka kita baca di referensi bahwa ternyata orang miskin yang punya kelebihan dari hari itu masih ada kelebihannya, maka besok masih ada kelebihannya, maka itu dikeluarkan sebagai zakat. Jadi makanya fakir miskin itu ya sebelum hari Lebaran, bagi yang punya kemampuan, bagi yang mengeluarkan berkewajiban mengeluarkan zakat, ya diberikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Ya mudah-mudahan semua itu kita bergembira di hari Lebaran itu kan seharusnya semuanya bergembira, tidak ada lagi yang sedih. Kenapa? Yang terbatas sekali ekonominya sudah mendapatkan pemberian dari yang diberikan kelebihan. Karena sebagian hartanya yang memang terbatas ekonominya itu dititip sama orang-orang lain. Nah, pada ada waktunya dikasih dia. Gitu. Baik Ustadz, untuk penjelasannya sedikit ilmunya, mudah-mudahan pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz ya Ustadz ya. Nanti kita kembali lagi. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Mutiara Ramadan, dan masih dengan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Kota Sorong ya, dengan pimpinan dan dosen-dosennya, dengan stafnya stafnya juga dengan Dharma Wanitanya Aisyah Unamin ya, dengan narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali MMMH, dengan materi yang sangat menarik yaitu menjemput Lailatul Qadar. Bagaimana caranya dan apa tanda-tandanya tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, namun kita masih akan mengikuti kajian selanjutnya. Namun saya akan memberi semangat kepada jamaah yang ada di studio. Ya, semangatnya dengan yel-yel ya. Unamin. Unamin. Unggul. Unamin. Unamin. Alhamdulillah, unggul, humanis, mencerahkan. Bolehkah sebelum Ustadz melanjutkan tausiah, saya ingin tanya Ustadz, unggul, humanis, mencerahkan, apa itu maknanya Ustadz? Pak Warik itu gimana Pak Warik? Iya. Jadi unggul itu memang punya makna ya, singkatnya kita terinspirasi dari nilai Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita diharapkan menjadi terdepan yang memberikan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak bangsa dan negara. Sama dengan hadis itu, yang bisa memberikan manfaat kebaikan kepada sesama dan terdepan itu. Makanya fastabiqul khairat itu dalam Al-Qur'an itu berlomba-lomba kepada nilai yang terbaik. Yang itu yang salah satu makna dari alumni dari Unamin itu insya Allah unggul, humanis dan mencerahkan ya, itu ya Ustaz ya. Itu yang unggulnya.
Humanis itu memang pendekatan-pendekatan. Semua pada dasarnya semua manusia itu menginginkan untuk dihargai. Iya. Walaupun dalam hal keinginan untuk dihargai itu terkadang ya yang mau menghargai itu terkadang kok begitu. Tetapi bagi yang memahami bagaimana pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan berbagai macam hal agar orang itu bisa menerima dengan baik, itu pendekatan kemanusiaan. Jadi misalnya saya mencontoh saja humanis misalnya ada orang yang mungkin ada perilakunya tidak sebagaimana kita harapkan bersama. Tetapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya orang itu bagaimanapun kondisinya, tetapi minta juga dia ingin juga dihargai. Itu pendekatan humanis. Ya tidak pilih kasih. Betul, Ustaz. Semuanya adalah sama, kita bulu ini. Ya, Ustaz, ya. Semua orang mau dihargai. Iya. Nah itu yang humanis, salah satu maknanya. Kemudian mencerahkan itu sebenarnya bagaimana nilai-nilai kita itu membawa kedamaian. Itu mencerahkan. Makanya Muhammadiyah itu secara nasional bahkan internasional bahwa Muhammadiyah itu adalah untuk kemanusiaan semesta yang mencerahkan. Itu artinya maju. Jadi unggul itu agak di bawah levelnya. Tapi mencerahkan itu adalah yang membawa, sudah unggul dan membawa kemajuan. Karena semua orang berlomba untuk unggul. Tapi kalau sudah banyak yang unggul, bagaimana supaya itu maju, tambah lebih maju lagi itu. Nah itu salah satu makna daripada slogan Unamin tadi, unggul, humanis, mencerahkan. Iya, mudah-mudahan putra-putri bangsa yang dari Unamin insya Allah sesuai dengan slogannya ya Ustadz ya. Ya supaya sama menyampaikan ada ini Unamin ya alhamdulillah dengan kerjasama dengan kerja keras teman-teman saya semua di Unamin itu sudah 3 tahun ada 3 mahasiswa yang lolos untuk memperoleh beasiswa ke luar negeri. Namanya IISMA. IISMA itu program pemerintah yang bergensi karena seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia berkompetisi. Nah, Unamin sudah 3 tahun berturut-turut dia lolos. Sudah mengirimkan. Pertama ke Itali pertama, kedua ke Inggris. Nah, ini yang tahun ini ke Thailand. Masya Allah. Jadi 3 tahun. Gratis semua itu Ustaz? Atau bayar? Oh tidak dibayar, malah yang dari Italia itu ada teman tanya berapa kau dapat, malu-malu sebutkan. Ternyata dapat per bulan lebih 10 juta, 17. Tidak, yang dari Papua ini dikirim ke sana itu dibayarin atau kita dibayarin bayar? Sama pemerintah. Oh, pemerintah. Alhamdulillah. Itu kan bergensi itu. Terima kasih Ustadz ya. Lanjut Ustadz sekarang tentang itu menjemput Lailatul Qadar kembali lagi. Silakan Ustadz. Oh iya. Saya pada kesempatan ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang ada di studio ini, ada lagi maqama Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan salat malam kemudian Lailatul Qadar, maka dia itu nanti dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini, jadi menjalankan perintah Allah, menjalankan nilai-nilai kebaikan itu didasari dengan keimanan. Didasari dengan keimanan. Kalau didasari dengan keimanan dan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, orang mengatakan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang peroleh adalah yang diidamkan oleh semua, khususnya menjalani ibadah puasa adalah diampuni segala dosanya yang lalu. Gitu. Jadi ini yang makanya orang berpuasa kalau betul-betul dia menjalankan sesuai syariat, dijalankan, jadi bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum dan yang lainnya di siang hari. Berpuasa itu sebenarnya bukan hanya di siang hari, di malam hari juga berpuasa. Itu. Jadi jangan orang mengatakan wah berpuasa di siang hari, di malam hari juga berpuasa. Hanya makan dan minum itu tidak diperbolehkan di siang hari, tapi malamnya diperbolehkan. Jadi kalau sudah sesuatu yang diperbolehkan bukan berarti
Ya batal puasa, makanya itu kadang-kadang orang mengatakan batal puasa dulu, jangan batal puasa, rugi-rugi tidak makan tidak minum di siang hari, baru sore hari sudah batal puasa, jangan batal. Itu diperbolehkan makan dan minum, ya walaupun sudah populer di masyarakat, batal puasa dulu, batal puasa. Sebenarnya sebaiknya tidak terlalu dipopulerkan istilah menggunakan bahasa batal puasa, karena kita tidak boleh batal puasa, diharapkan jam puasanya batal itu. Diperbolehkan makan dan minum setelah matahari terbenam gitu. Tetapi puasa, maka seperti kan ada hadis Nabi, siapa yang tidak makan, dia tinggalkan tidak makan, tidak minum dan yang lainnya di siang hari, tapi tidak meninggalkan perbuatan ya misalnya orang perbuatan keji tidak meninggalkan, gibah dan lain sebagainya, maka orang itu tidak mendapatkan pahala puasa. Betul. Yang diperoleh cuma 2 hal. Lumayan masih 2 masih dapat. Cuma yang dia dapat apa? Lapar dan haus. Ya, dapat juga itu. Jadi sebenarnya itulah fama ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Jadi orang yang berbuat baik, yang baik itu jangan diukur untuk diri kita. Yang baik itu menurut Allah. Nah, kalau yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu yang dikasih balasan. Tetapi kalau yang baik menurut dia, ya siapa mau kasih pahala dia? Betul, Ustaz. Itu. Jadi kita berbuat itu yang baik itu menurut sesuatu Allah. Harus sesuai syariat. Contoh, memberikan sedekah uang atau makanan kepada orang lain. Saya tanya ibu, pemirsa, apakah itu benar? Apakah itu baik? Kalau memberikan uang, makanan kepada orang lain, itu baik atau tidak? Baik itu baik. Tetapi kalau misalnya saya kasih orang, nanti disogok, nanti kau pilih saya saya kasih kau. Nah ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Itu ar-rashi wal murtashi finnar, memberikan sogokan supaya pilih dia. Wah itu dilarang dalam syariat agama. Nah orang misalnya berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, kalau itu larangan, ya itu dia dapat 2 juga, lapar dan haus. Lumayan masih dapat lapar dan haus. Ya, tidak usah semuanya lah. Iya, itu masih dapat itu. Tetapi yang dia dapat bukan harapan, bukan harapan, justru penderitaan. Jadi kita ini berpuasa sebenarnya adalah memang ketulusan di dalam diri kita menjalankan imanan. Jadi dengan dasar iman. Yang saya sudah sampaikan tadi, kalau dasar iman itu jangankan harta yang kita miliki. Seperti Abu Bakar ketika ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Nah itu harta, ini lewat kesempatan yang disampaikan. Harta itu hanya pada saat kita tidak terlalu dekat kepada Allah itu, wah itu bernilai. Sebagai contoh, kalau misalnya sementara hitung uang, harta itu kan paling digemari orang namanya uang. Saya, ibu, dan pemirsa juga senang uang toh. Ya, benar Ustaz. Siapa yang buat uang? Kan manusia. Kita sendiri. Siapa manusia yang kasih nilai? Kan manusia. Betul. Setelah dikasih begitu, pusing mencarinya, pusing dengan sendirinya. Ya, dan yang kedua, kita pada saat menghitung uang, ini sementara kita hitung-hitung uang, miliaran nih, senang nih menghitung. Tiba-tiba datang tsunami. Apa masih tinggal mengumpulkan dulu? Tsunami, biar saya ini. Masa masih tinggal? Lari, Ustaz. Oh lari. Itu menandakan harta keduniaan itu ada masanya tidak bernilai lagi. Ada masanya. Maka kita itu dalam hal ini beragama, memahami agama. Itu kalau dipahami betul-betul, dunia itu lebih kecil. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, lebih baik daripada seluruh isi dunia. Betul. Tapi kalau tidak kuat imannya, itu cuma di mulut, pemanis mulut, lipstick. Itu lipstick doang itu. Tapi kalau pendekatan karena iman, ya betulan. Betul, dilaksanakan. Iya, kalau betul-betulan dengan dasar iman, maka orang menjalankan itu. Kadang kita kerja, di mana kita kerja, termasuk ibu bisa jadi, wah ini banyak pekerjaan, saya kerja di CWM ini, waduh saya capek nih. Itu kalau pendekatan keduniaan semata. Tapi kalau pendekatan keakhiratan dasar iman, dikasih pekerjaan, niatnya mudah-mudahan dengan istri bisa selesaikan yang baik supaya bermanfaat kepada orang banyak. Ya senang, tidak mengeluh atas pekerjaan banyak. Dikerjakan, makanya Allah mengatakan mastata'tum, berbuat sesuai kemampuan. Tumpuk-tumpuk pekerjaan, tapi saya kerjakan sesuai kemampuan saya. Di luar kemampuan kan tidak mungkin. Betul. Nah, jadi oleh karena itu di dalam beragama, berislam, makanya Islam itu dengan nama Islam itu aslama yaslimu Islam, selamat, membawa keselamatan, membawa kedamaian, ketentraman,
penyerahan diri. Pokoknya semua yang baik-baik. Itu namanya Islam. Jadi kalau umpama sekalipun orangnya orang Islam, tapi sikap perilakunya tidak membawa kedamaian, ketentraman, kemaslahatan, itu bertentangan dengan nilai-nilai yang sesungguhnya. Makanya itu wasari'u ila maghfirah, bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau Bu untuk ciri-ciri orang yang bertakwa tujuan ibadah puasa? Iya, Ustaz. Tapi waktunya terbatas tak? Iya. Iya. Nanti Jadi disambung kembali. nanti disambung lagi. Iya. Jadi Baik. tali yang putus nanti disambung lagi. Ya, baik Ustadz, makasih ilmunya ya. Ilmu pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat Ustadz. Ya. Juga jamaah di studio dan pemirsa di rumah sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat pemirsa CWM dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, masih dengan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Kota Sorong atau biasa disebut UNAMIN. Ya, terima kasih juga hadir di studio juga Bapak narasumber kita yaitu Rektor UNAMIN, Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Alim MMMH, dengan materi yang sangat menarik pada sore hari ini yaitu menyebut Lailatul Qadar. Dan hadir di studio juga para pimpinan, dosen, para staf dan tendik, para ibu-ibu Dharma Wanita Aisyah UNAMIN semuanya pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya akan sapa kembali UNAMIN. 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 Alhamdulillah, apa arti unggul humanis mencerahkan tadi juga sudah dibahas, sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor. Dan jamaah, kita memasuki sesi dialog. Kita memberikan kesempatan kepada jamaah di studio yang ingin bertanya tentang materi dan tentang apa saja kehidupan sehari-hari kita kepada Bapak narasumber. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada yang mana dulu? Ibu-ibu deh, yang cantik-cantik duluan deh. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Muzna dari kelompok Ibu-Ibu Aisyah UNAMIN. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sebagai ibu, tentunya kami juga tetap ingin memperoleh Lailatul Qadar itu. 10 hari terakhir ini menjadi masa-masa yang sangat ya ibu-ibu sudah bisa dari belakang, sangat memusingkan bagi ibu-ibu karena 10 hari menjelang Lebaran itu pikiran sudah bercabang kemana-mana. Mau menyiapkan kue-kue Lebaran, baju-baju untuk keluarga, baju anak-anak, menu apa yang dimasak di Lebaran nanti. Kemudian di satu sisi kami tetap dituntut untuk tetap tetap ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh Lailatul Qadar itu. Jadi apakah memungkinkan misalnya kami bangun tengah malam, kemudian melaksanakan ibadah tengah malam, sholat lail dan tahajud dan lain sebagainya, kemudian kami mengocok kue, bikin kue, apakah itu akan menjadi satu ibadah yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan untuk nama baik keluarga, menjamu tamu-tamu di saat Lebaran nanti gitu kan. Jadi seperti itu. Pinginnya juga begitu, maksudnya memikirkan urusan keluarga di tengah malam, apakah itu akan bernilai ibadah dan memperoleh Lailatul Qadar. Seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Musna, pertanyaannya bagus sekali sebagai ibu rumah tangga ini yang pusing Ustadz ya. Namun kita tampung dulu. Bapak-bapak yang Bapak dari pimpinan dan dosen, silakan yang mau bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa Bapak dengan Bapak siapa? dengan saya Muhammad Saleh Refra, dosen. Ahmad Muhammad Saleh Refra. Muhammad, silakan Pak. Ya. Pertanyaan saya sebagaimana tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa berbicara tentang orang fakir miskin. Terus orang-orang yang wajib mendapatkan zakat itu adalah apakah khusus untuk orang Islam saja atau bagaimana ada orang miskin yang non muslim begitu? Apakah mereka berhak mendapat atau tidak? Ya, makasih Pak, dimengerti. Yang kedua, puasa itu kan ada yang nilai 29 hari, ada yang 30 hari. Mohon penjelasan perbedaan antara 29 dan 30 hari seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus sekali. Ustadz, pertanyaan dari Ibu Musnah sebagai problem ibu-ibu Ustadz di akhir Ramadan. Mau yang mana yang dikerjakan? Bingung Ustadz. Mau urus anak, mau ke mall kah? Mau sholat ibadah kah? Silakan Ustaz jawabannya. Iya, ini terima kasih pertanyaannya yang menggelitik juga nih. Jadi sebelum saya jawab, itu ibu-ibu itu menyiapkan itu, begadang menyiapkan kue, niatnya untuk apa? Kan ada hadis Nabi yang kita sama-sama tahu. Semua perbuatan itu tergantung nawaitunya. Jadi makanya kembali ke situ. Jadi ibu-ibu yang sibuk di akhir-akhir Ramadan bukan Lailatul Qadar dia persiapkan, tapi kue-kue yang kadarnya tinggi, yang mahal itu, yang bagus itu. Ya itu yang dia pikirkan, kue apa supaya kalau umpama ada tamu nanti datang lihat, wah kadarnya tinggi, melebihi 1000 bulan. Ya ini jadi niatnya. Jadi kalau ibu-ibu itu niatnya dalam rangka untuk menyiapkan hidangan kepada tamu, kan ada keterangan yang lain. Kita orang Islam itu orang beriman hendaknya menghormati tamu, memuliakan tamu. Jadi kalau dalam niatnya untuk memuliakan tamu supaya dengan niat karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu perintah dari Allah melalui Rasulnya, menghargai, menghormati, memuliakan tamu. Kalau niatnya untuk itu, berikan yang terbaik. Ya, berikan terbaik kepada tamunya nanti. Kalau niatnya begitu, itu bagian daripada ibadah dalam rangka untuk mendapatkan nilai, termasuk nilai Lailatul Qadar itu. Itu. Yang pokok niatnya diluruskan. Apapun pekerjaan yang baik itu, yang baik tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu niatnya adalah memang dalam ibadah kepada Allah, kan termasuk ibadah. Melayani keluarga itu ibadah. Yang pokok jangan sambil ya saya ikhlas tapi ngomel ya, nggak bisa itu sambil dia belanjakan, ajak keluarganya pergi ke mall, dia belikan juga tapi ngomel juga. Itu ada ayat Al-Quran, jangan hilangkan pahala kebaikanmu dengan menyebut-nyebutnya. Jadi tidak boleh kita sebut-sebut, pokoknya ditahan. Makanya itu kalau ada yang begitu, inni saimun, saya ini berpuasa. Puasa itu kan menahan dari segala hal yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama. Betul. Jadi bukan hanya karena ada ajak yang berkelahi, bukan, tapi termasuk itu adalah dalam rangka pelayanan. Jangan ngomel-ngomel itu. Makanya kalau berpuasa orang ditahan itu, kerjakan saja. Ini baik. Kalau baik kan kerjakan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah ibu-ibu itu peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih banyak. Kenapa? Karena di akhir-akhir Ramadan kadang begadang tidak tidur. Kenapa? Mempersiapkan dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang datang ramai-ramai pulang nanti dalam keadaan bergembira, bersenang. Nah, itulah yang mencerahkan juga spiritualnya itu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Bapak Muhammad tentang apa tadi, zakat, Ustaz. Ya, zakat. Apakah boleh kepada yang non muslim, yang di luar Islam? Boleh. Karena di situ dia katakan, keluarkan zakatmu untuk fakir miskin yang muslim. Tidak ada ibu gitu. Pokoknya keluarkan zakat itu untuk fakir miskin. Pertanyaannya, adakah juga fakir miskin di luar Islam? Ada, berarti kan boleh.
dilarang. Yang jelas masuk kategori dia miskin, fakir miskin itu. Jadi jangan mempersulit dalam agama yang tidak ada reda begitu ya, jangan cari-cari itu. Jadi diperbolehkan, itulah Islam. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Iya, untuk seluruh alam semesta, jangankan kepada manusia, itu kepada makhluk lain juga. Kalau layaknya dikasih ya dikasih, tapi bukan zakat fitrah itu namanya, bukan zakat fitrah. Sedekah ya, sedekah, Ustaz, ya? sedekah Kalau yang itu. untuk saudara kita sebelah berarti sedekah ya. Iya, itu kalau umpama itu zakat fitrah, zakat itu, zakat harta juga bisa, zakat fitrah juga bisa. Yang jelas redaksinya untuk lil masakin, yang tergolong orang yang miskin, orang yang fakir menerima, dan miskin berhak itu. menerima Terus zakat. ada satu lagi, Itu puasa Ustadz, bagaimana perbedaan? Puasa 29 hari Oh, ada, iya. atau 30 ada, begitu Ustadz. ya perintahnya itu berpuasa sebulan. Tidak dikatakan berpuasa 29, 30, 31, apalagi 40. Ada. Yang diperintahkan itu berpuasa sebulan. Nah, sebulan itu ada kalanya 20 9. Ada kalanya hitungannya 29 hari, betul. iya, 30. Ada 30. Jadi Bahkan berpuasa sebulan penuh itu yang diperintahkan. Iya. Jadi sebulan penuh itu ada kalanya 29, ada kalanya 30 hari. Gitu. Jadi ya kalau umpama pas jadi kita- sah-sah saja ya Pak ya. Iya, memang itu yang sah, bukan sah-sah saja. Memang itu yang sah. Gitu. Dan sebulan penuh. Yang tidak sah itu kalau misalnya Tidak puasa. tidak puasa Iya. itu, atau tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, nah itu. Oke. Itu. Begitu Jadi ya, sebulan Pak, ya. penuh. Pak Jadi Muhammad saja. sama Ibu mudah-mudahan dapat dipahami jawabannya narasumber atau Bapak Ustadz. Terima kasih dan kita berikan kesempatan kepada yang batik merah. Kalau di belakang berdiri ya, mari Ibu berdiri ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Irna Rusani. Siapa? Irna. Irna. Silakan Mbak Irna. Jadi pertanyaannya tadi kan ini temanya tentang menjemput Lailatul Qadar. Nah, kira-kira nih untuk perempuan-perempuan yang lagi masa haid di akhir Ramadan, apakah masih bisa dapat malam Lailatul Qadar? Kemudian adakah amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid pada saat akhir Ramadan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunya mic. Yang mau bertanya silakan. Silakan Ibu. Yang mau bertanya ibu-ibunya? Siapa yang bertanya? Oh, Bapak. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenro Sijabat. Saya dosen dari FKIP. Dengan siapa? Jenro Sijabat. Jenro Sijabat, dosen Namanya keguruan. Antik Jendru. Ya, Silakan. Oke, narasumber pertanyaannya adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kita kan di 10 malam terakhir ini ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa lala tatakum. Nah, pertanyaan saya, berkaitan dengan background saya sebagai pendidik, beberapa waktu yang lalu itu perundungan di Indonesia itu sangat tinggi, bully di kalangan anak-anak. Nah, kira-kira ada nggak substansi yang lebih substansial berkaitan dengan berpuasa ini? Di samping tadi kita menjadi orang yang bertakwa, kira-kira ada nggak dampak yang lebih substansi? Nah, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ustadz bisa langsung dijawab pertanyaannya dari Jendru, kan? Iya, pokoknya itu deh, namanya susah. Silakan. Silakan. Ya, ini kalau saya tidak salah tanggap tentang pertanyaannya. Ini kalau umpama ada tidak saya salah Pertanyaannya tanggap. cepat dan pelan. Iya, jadi ya nanti dilanjutkan pada episode selanjutnya kalau tidak pas tanggapan saya gitu. Jadi kalau umpama yang begitu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan baik terhadap anak-anak atau siapapun, tentu seseorang itu atau siapa saja tidak melihat umurnya, tingkat anak-anak, orang dewasa, orang tua. Yang jelasnya adanya pelanggaran itu pertama adalah memang sesuatu yang tidak dibenarkan, itu kan dorongan nafsu, dorongan nafsunya. Oleh karena itu sesuatu yang baik itu karena memang tidak didorong dengan nafsu adalah hidayah. Maka yang seperti itu adalah
ya hanya bisa diminimalisir kalau umpama nilai-nilai ajaran kebenaran, ajaran agama yang kita jalankan, termasuk anak-anak, orang dewasa dan sebagainya, kan termasuk lingkungan itu. Makanya kalau kita bicarakan tentang itu, solusinya itu tidak mudah. Kenapa? Kalau dijawab bahwa oh bisa kita berikan buat aturan, tidak bisa. Kenapa? Karena terkait dengan orang lain. Maka itu memang hanya bisa terjadi harmonisasi dalam sebuah komunitas atau lingkungan termasuk berbangsa dan bernegara kalau semua penduduknya di situ. Ya, saya lebih umumnya saja. Kan ada ayat Al-Qur'an, apabila di suatu wilayah daerah itu beriman dan bertakwa, barulah itu nilai-nilai yang baik itu diturunkan. Tapi selama itu masih ada yang lainnya, mau teori apa yang mau dilakukan? Buat regulasi kita lihat negara tertentu menggunakan hukum Islam, potong tangan bagi pencuri, sudah banyak puntung-puntung, tapi pencurian jalan terus. Jadi bukan karena regulasi, tapi itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala baru bisa. Betul. Kalau hanya membuat regulasi tidak bisa. Kenapa? Itu dari dalam. Ya. Jadi di luar orang, misalnya begini, ada orang yang mau berbuat satu keonaran. Ya. Mungkin penampilannya katakanlah ya, misalnya saya bukan pencopet, jadi kalau tidak pas peragaan saya ya mohon maaf. Misalnya orang pencopet itu kan gaya bahasanya bagus-bagus, ramah, tapi ternyata niatnya dalam dirinya ingin mencopet itu. Jadi bukan karena regulasi, bukan karena apa, tapi bagaimana nilai-nilai itu dipahamkan kepada setiap individu. Nah, kalau pemahamannya itu mudah-mudahan dapat hidayah. Ini juga masalah hidayah. Hidayah itu kan tidak bisa dipaksa. Iya, betul. Hidayah ini bisa dipaksa. Tapi itu adalah betul berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kaitan Lailatul Qadar kalau dibaca di tafsir kita bisa temukan bahwa ternyata itu kalau orang pernah berbuat dosa besar dan kecil, salah saya sudah singgung tadi. Itu kemudian dia melakukan amalan-amalan yang positif, terus timbul kesadaran di dalam dirinya, dia berubah 180 derajat, maka kalau itu dipertahankan, itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kemampuannya untuk berubah secara totalitas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi berapa derajat perubahan seseorang itulah di klasifikasi nilai kadar Lailatul Qadar. Kan kadar kan nilai. Jadi Lailatul Qadar. Jadi kadarnya orang berpuasa itu dapat nilai kadarnya Lailatul Qadar, tapi lebih baik dari 1000 bulan, itu yang masih sangat terbatas. Tapi dapatkan ya dapat selama dia menjalankan nilai-nilai kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbulnya rasa kesadaran. Tapi kalau waktunya terbatas ya kira-kira sampai di situ dulu untuk merespon pertanyaannya. Jadi, kemudian ada satu jadi lagi. Berubah totalitas ya Ustadz ya. Nah, iya. Yang kedua Ustadz, pertanyaan dari Ibu Irna tadi yaitu bagaimana kalau kita perempuan ada haid namun kepingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar Ustadz. Adakah amalan-amalan yang lainnya untuk menggantikan tersebut Ustadz? Ya, lepas pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada mungkin perbedaan sudut pandang, lepas daripada itu, tapi tujuan kita itu kan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan masalah menang kalah dalam argumentasi, bukan, tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, yang dilarang kalau orang misalnya ada tamunya perempuan, tamu yang tak diundang dia datang, dia pergi tanpa pamit, itu pertanyaan saya kembali bertanya, itu yang dilarang itu kalau umpama datang kan tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Betul. Pertanyaan saya, yang lainnya dilarang nggak? Tidak. Ya udah jalan, kan enteng. Itu jawab yang enteng-enteng. Jadi yang dilarang itu aja. Ya, gitu. Yang dilarang. Oh kalau ada larangan ya jangan. Kalau tidak ada dan itu baik, ya jalan terus. Itu kan sama di dalam hukum positif pun juga begitu. Jalan kemana? Masih di hutan. Ini larangan untuk di sini larangan. Tidak ada larangan, ya jalan aja. Itu. Jadi sama, ini sebentar, ada lampu merah enggak? Enggak ada lampu merah, ya jalan aja. Gitu. Ya, selama itu tidak membahayakan kemaslahatan kita. Jadi gitu. Tetap ya Ustadz ya. Ya jalan aja itu. Gantinya yaitu mencari istilahnya kegiatan yang lainnya ya Ustadz ya. Kalau memang haid ya memang sholat dilarang, cari yang lainnya. Iya, yang lainnya.
Malah bonus loh. Iya. Malah bonus. Malah kalah yang laki-laki, tidak ada tamunya itu. Kalah laki-laki itu, yang perempuan ya tidak jalankan malah malah penyakit dia hilang gitu. Iya, Ustaz. Makasih Ustaz ya. Iya, Itu kajian sore hari ini. Juga jamaah di studio, terima kasih sudah bertanya dan Ustaz sudah menjawabnya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustaz. Namun kalau tidak puas nanti bisa bertanya sambil nyantai sedikit ya Ustaz ya, boleh ya? Ya, Ya, boleh. kita sambung kembali. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena di penghujung acara kita akan berbagi kasih kuis Ramadan dengan 3 tamu kita pada sore hari ini, yaitu keluarga besar Unamin ya. Dan kemana-mana, sekali lagi Mutiara Ramadan akan kembali setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan pemirsa masih dengan tamu kita pada sore hari ini, yaitu keluarga besar Universitas Muhammadiyah Kota Sorong, dan masih dengan narasumber kita Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMMH, dengan materi yaitu menjemput Lailatul Qadar. Pemirsa, tadi sudah kita berbagi ilmu ya, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan, dan hadiahnya dipersembahkan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Kota Sorong, tentunya dengan line telepon 08 13 44 60 77 66. Ya, saya akan memberikan semangat dulu kepada jamaah yang ada di studio. Unamin, humanis, mencerahkan. Ya, satu kali saja karena nanti didengar jadi bahan ini ya Ustadz ya. Oke, pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 77 66. Pertanyaannya diberikan oleh Bapak Wakil Rektor ya, benar ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Universitas Muhammadiyah Sorong, singkatannya Unamin, ya. Jadi mau pertanyaan saya, siapakah Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong atau Unamin saat ini? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua. Satu saja. Oh, satu ya, saja. Satu saja. Terima kasih. Ya. Iya pemirsa, di line telepon 08 13 44 60 77 66 dengan paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Dengan pertanyaan pertama yaitu, siapakah Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Sorong yang sekarang ya, bukan yang lalu ya, yang sekarang. Tadi kita sudah perkenalan, kita sebutkan. Silakan pemirsa di rumah. Hadiahnya sangat menarik yang dipersembahkan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Kota Sorong ya. Ada hadiah umroh. Ada hadiah. Benar ya, Pak ya? Umroh bayar sendiri ya, tapinya ya. Ya. Umroh bayar sendiri. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah saat ini? Ya. Sulit kah? Tadi kita sudah perkenalan dan setiap saat kita sebut nama beliau. Silakan di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah nama Bapak Rektor Unamin? Kalau universitasnya kepanjangan Unamin aja deh. Ya. Halo. Adakah? Atau mungkin di rumah lagi pada sibuk bikin kue Ustadz ya. Sudah mulai bikin kue. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Rahmawati Delima. Halo, Ibu siapa? Ibu Rahmawati Delima. Rahmawati, ya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 440 Hijriah. Iya. Namanya? Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Maha. Iya. Ibu sabar yang lainnya sabar ya. Ibu Rahmawati diulang tidak boleh salah ya. Diulang lagi, satu kali lagi coba. Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Ali MMH. Tidak betul Bapak. Jadi kurang lengkap ya, kurang lengkap. Jadi bisa sekali lagi, kalau tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Sekali lagi, Rahmawati, silakan. Sudah tidak ada? Sudah pergi? Iya. Ibu Rahmawati yang di Aimas ya, kurang tepat ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lainnya. Di line telepon 08 13 44 60 7766. Silakan, siapakah nama Bapak Rektor Unamin Kota Sorong saat ini? Silakan di line telepon 08. Tadi hampir saja benar, tapi kurang benar. Ya Ustadz ya, kurang benar ya. Halo pemirsa, silakan. Siapakah nama Bapak Rektor Unamin Kota Sorong saat ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan baru. Siapa? Fira. Ya, paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya? Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMH. Ya. Betul Bapak ya? Iya, betul. Bapak Rektor Unamin yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMH ya, bukan tadi bilang Dr. Andes ya, salah ya Ustaz ya. Kita berikan pertanyaan yang kedua, siapa yang mau? Ibu, silakan. Pertanyaannya Ibu, silakan. Ya, baik. Pertanyaannya mudah sekali. Di Unamin kan ada 21 program studi sarjana. Pertanyaannya tahun ini ada 2 program studi baru. Program studi apakah itu? Terima kasih. Ya, 2 bidang studi baru atau 2 bidang studi unggulan Unamin tahun ini ya. Sudah berapa tahun itu Ustaz? Kalau tahun ini ada yang baru, 2 program studi itu ada yang baru. Oh, baru tahun ini ya Ustaz ya. 2 bidang studi sebutkan. Apakah itu? Bidang studi apa? Ya, program studi apa? Ya. Yang tadi saya bilang Ustaz tidak diperkenalkan. Ya. Pemirsa di rumah, ini yang bisa jawab pastinya mahasiswa dan mahasiswinya. Iya. Silakan di line telepon 08 13 44 60 77 66. Program baru. Mana tadi? Silakan pemirsa. Program baru yaitu program studi di Unamin yang baru ya. Ada 2 program studi. Silakan pemirsa. Iya. Mungkin pertanyaannya bisa diganti Bapak Ibu? Karena tadi tidak diperkenalkan. Mohon maaf. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga ya. Universitas Muhammadiyah Sorong yang disingkat Unamin terletak di jalan apa? Atau beralamat di jalan mana? Ya. Alamat? Ya, alamat. Ya, pemirsa di line telepon 08134460 silakan alamatnya ya, alamat Universitas Muhammadiyah atau Unamin Kota Sorong di mana? Jalan apa? Silakan.
Pemirsa di rumah silakan. Ada bertanya-tanya ini. Ya, alamatnya Unamin Kota Sorong atau Universitas Muhammadiyah Kota Sorong beralamatkan di jalan apa ya? Di line telepon 081344607766. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rahmawati dari Mas. Oh, ya, lagi penasaran. Silakan, Ibu Rahmawati. Pasportnya, jawabannya. 8. Ya. Yang lengkap ya. Kilometer. Yang lengkap. Kilometer 8 Jalan Pendidikan. Begitu kah? Begitu? Betul. Ya, Ibu Rahmawati, alhamdulillah penasaran balik lagi. Silakan ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang memberikan pertanyaan? Silakan. Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga, silakan. Siapa yang memberikan pertanyaan? Kalau yang di belakang berdiri ya, silakan. Pertanyaannya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekitar Al-Quran, karena bertepatan dengan malam menyebut Lailatul Qadar. Pertanyaannya yakni, pertengahan Al-Quran ada di surat apa dan ayat keberapa? Pertengahan Al-Quran ada di surat apa dan ayat keberapa? Iya, makasih Bu. Pertengahan Al-Quran ya Ustadz ya, pertanyaannya ya. Ya pemirsa di line telepon 081344607766. Pertengahan Al-Quran ada di ayat berapa dan surat apa? Silakan pemirsa. Silakan. Pertengahan Al-Quran itu di surat apa, ayat berapa? Silakan. Sabar, dia lagi buka Al-Quran dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Najwa di Rufai. Ya, Najwa silakan. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, jawabannya. Surat Al-Kahfi ayat 19. Betul kan Ustaz? Benar, betul Ibu? benar. Oh betul, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan dari bapak-bapak lagi. Yang merah kok nggak ada pertanyaannya? Silakan dari merah. Dari Bapak staf. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Unamin ini adalah salah satu kampus terbaik di Papua versi Bibometrik. Ya. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari Unamin? MC-nya bingung. Ya pemirsa di line telepon 081344607766. Assalamualaikum, dengan siapa? Yuk. Belum ditanya sudah telepon sudah masuk. Silakan. Dengan siapa? Dengan Rania. Ya. Paspornya? Dengan siapa ini? Halo? Rania. Ya. Nia. Paspornya? Anaknya nangis. Silakan. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya. Jawabannya? Jawabannya surat Al-Kahfi ayat 19. Ya, Ibu Nia, pertanyaannya tadi saya belum jawab ini, yaitu pertanyaannya, apakah kepanjangan dari Unamin? Oh, Unamin, Universitas Al-Kahfi. Salah ya? Oke deh. Ya, baru bangun tidur maklum ya. Terima kasih Ibu Nia ya.
belum beruntung ya, Ustaz. Unamin apa tahu Ustaz kepanjangannya, Ustaz, Bapak Rektor? Oh iya, Unamin itu singkatan dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Iya, begitu ya Ustaz. Pemirsa, waktu juga yang memisahkan kita tak terasa ya. Kita sudah berbagi kasih, berbagi kuis, namun waktu yang memisahkan kita sehingga insya Allah kita bisa dipertemukan di esok hari di jam yang sama dengan kuis yang berbeda dari bintang tamu yang berbeda tentunya. Kita sudah berbagi rezeki, berbagi kasih, berbagi ilmu pada sore hari ini. Closingnya silakan Ustaz. Oh iya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri aktivitas kita di sore hari ini menjelang untuk buka puasa, tentu yang pertama bahwa di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal kita untuk hari kemudian nantinya. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, setiap malam itu mendapatkan nilai yang istimewa, nilai Lailatul Qadar yang pertama. Terus yang kedua tentu untuk menyambut dengan harapan kita peroleh tamu yang agung itu, tentu kita melaksanakan berbagai macam aktivitas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya seperti yang kita jalankan setiap malam, salat, kemudian zakat, sedekah, baca Quran dan sebagainya, beristighfar, dan apa saja yang diizinkan oleh Allah kita laksanakan. Mudah-mudahan itu kita ketemu dengan nilai yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir tentu yang berkembang yang sampaikan tadi, bahwa Islam itu adalah bagaimana mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata nilai-nilai Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, bisa mendapatkan kesejukan, kedamaian dimanapun kita berada. Islam adalah untuk kemanusiaan semesta. Iya. Demikian. Makasih Ustadz sore hari ini ilmunya. Terima kasih juga untuk tausiahnya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah dapat manfaatnya pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada sponsor kami, yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga kepada IKADI Kota Sorong, yang telah mengirimkan narasumbernya dalam Mutiara Ramadan tahun ini. Dan terima kasih kepada staf Tendik, terima kasih kepada pimpinan dan dosen-dosennya, terima kasih juga kepada Dharma Wanita Aisyah, seluruh keluarga besar Unamin atau Universitas Muhammadiyah Kota Sorong yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh kru CWM yang telah bekerja pada sore hari ini. Ucapan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari untuk kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unamin. 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 Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.